Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkatnya lah kita telah diberikan kesehatan hingga kita bisa bernapas sampai sekarang. Salawat beriringkan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin menjadi moderator. Selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh pertama Rizky Abdillah. Kepadanya dipersilakan. Itunya mana ya? Geser. Baiklah, bab 1. Latar belakang. Secara umum, setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain. Demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain sehingga memerlukan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kausal, yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hubungan sebab akibat adalah hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab dan penyebab itu sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa yang lain. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubung dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan menyertai peristiwa pidana tersebut. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori kausalitas? Yang kedua, delik apa saja yang menggunakan teori kausalitas? Yang ketiga, apa saja teori-teori kausalitas? C, tujuan penulisan. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk pengertian kausalitas dan teori-teori kausalitas sehingga akan lebih mudah untuk mahasiswa memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang pidana, pertanggungjawaban pidana. Yang kedua, setelah mahasiswa mengikuti dan memahami materi bahasan ini, maka mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis pengertian kausalitas, delik yang memerlukan ajaran kausalitas, teori kausalitas, sehingga mahasiswa dapat menentukan unsur pertanggungjawaban pidana terhadap subjek dalam setiap kasus konkret. Lanjut, Ren. Bab 2, pembahasan. Kausalitas dalam hukum pidana. 1. Pengertian kausalitas. Secara umum, setiap peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang demikian seterusnya yang satu mempengaruhi lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut dengan hubungan kausal yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Sisi lain yang tak kalah penting dalam mempelajari ajaran kausalitas di samping melihat hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran kesalahan menjadi salah satu hal perlu dikaitkan sehubung dengan hal-hal tersebut di atas. Ajaran kausalitas sering dikaitkan dengan unsur perbuatan yang menjadi dasar penentuan apakah seorang sudah melakukan suatu tindak pidana atau apa ada unsur kesalahan di dalamnya. Dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana, seseorang di mana adanya kontrol pelaku sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak pelaku. Sebagai penyebab, maka unsur kesalahan yang menjadi penting adalah unsur kesalahan menjadi unsur yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana
sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungan dengan ajaran kausalitas. Sehubung dengan kontrol pelaku sebagai kehendak bebas untuk melakukan perbuatan atau tindak melakukan perbuatan, misalnya A. mengendari motor, tiba-tiba dia diserempet oleh mobil truk yang dikemudikan oleh si B, dan A terjatuh di jalan. Ketika terjatuh, si A ini ditabrak oleh C yang ternyata saat C mengemudi, tiba-tiba kemudi setir mobil oleh D dengan tangannya diarahkan paksa ke A, sehingga terjadi kecelakaan maut. Apakah B, C, atau D yang dipertanggungjawabkan terhadap matinya si A? Tentu hal ini tidak terlepas dari unsur kesalahan dalam menilai kausalitasnya. Dalam hubungan dengan suatu keadaan di luar kehendak, pelaku sebagai penyebab. Misalnya, si A menabrak B, sehingga B kehilangan banyak darah. Karena itu, B secepatnya dibawa ke rumah sakit. Sayangnya di rumah sakit A tidak mendapatkan perawatan segera karena dokter terlambat datang. Sehingga sementara saat dokter datang, peralatan kesehatan yang dipakai tidak higienis, sehingga keesokan harinya si B ini meninggal dunia. Dan peristiwa ini apakah penyebab meninggalnya B karena tertabrak atau lambatnya penanganan dokter atau karena peralatan yang dipakai? Dalam kedua contoh kasus tersebut, atas tampak bahwa dalam mempelajari ajaran kausalitas sehubung dengan pertanggungjawaban pidana, tentunya tidak terlepas kaitannya dengan unsur kesalahan yang ada pada diri pelaku kejahatan. Hal ini terjadi penting untuk memahami apakah perbuatan yang merupakan salah satu peristiwa yang menjadi mata rantai terwujudnya tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang atau tidak. Atau adanya seseorang yang harus membuat tetapi tidak melakukan perbuatan sesuai kewajibannya. Misalnya, petugas rumah sakit yang lalai menyiapkan peralatan kesehatan sehingga menggunakan alat tidak higienis yang mengakibatkan infeksi luka pasien adalah merupakan salah satu hal yang turut dan perlu dipertimbangkan dalam penentuan unsur kesalahan pertanggungjawaban pidana. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, penyampaian materi kedua yang akan dibacakan oleh saudari kita Caroline. Kepadanya dipersilakan. 2. Delik yang memerlukan ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas ini diterapkan dalam beberapa delik tertentu yang membutuhkan akibat untuk dapat dituntut pidana, yakni pada delik-delik materi, delik yang dikualifisir oleh akibatnya. Ajaran kausalitas menjadi penting dalam delik material, karena jenis delik ini justru dalam rumus deliknya mengandung unsur akibat tertentu yang dilarang terjadi. Misalnya, salah satu contoh delik material, pasal 338 KUHP yang mengatur tentang delik pembunuhan, di mana dalam pasal tersebut dalam rumusnya mensyaratkan akibat berupa ada nyawa yang hilang. Maka dalam hal ini sangat penting, artinya untuk menemukan fakta bahwa dari rangkaian beberapa perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang, yakni berupa matinya seseorang. Demikian pula bahwa penentuan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat hilangnya nyawa sangat penting dikaji dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap siapa yang harus dihukum atas hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, terhadap delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya. Ajaran ini juga penting untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dikualifisir atau akibat yang merupakan alasan yang memberatkan pidana. Misalnya, delik penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat atau dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Delik penganiayaan biasa yang menyebabkan mati di dalam pasal 351 ayat 3. Kedua jenis delik ini tergolong jenis delik yang dikualifisir oleh akibatnya. Artinya bahwa ada unsur-unsur pemberatan pidana yang terdapat dalam pasal yang bersangkutan, yakni karena adanya akibat yang terjadi melebihi dari yang dimaksud oleh pelaku, yakni luka berat atau matinya seseorang, sehingga dipidana lebih berat daripada penganiayaan biasa dalam bentuk pokok.
terdapat dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Dalam kaitannya, dalam ajaran kausal harus dapat ditentukan akibat yang dikualifisir terjadi sebagai sebab dari dilakukannya perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur sikap batin, yakni pelaku hanya bermaksud melukai tetapi terjadi akibat yang melebihi dari yang dimaksud oleh pelaku, yakni terjadi akibat luka berat atau matinya seseorang. Tidak semua delik yang dikualifisir oleh akibatnya merupakan delik-delik materi. Beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP juga merumuskan delik formil yang dikualifisir oleh akibatnya. Misalnya, pasal 365 KUHP tentang pencurian yang kekerasan. Tindak pidana pencurian merupakan delik formil yang dikatakan sempurna terjadi jika ketika barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain diambil oleh pelaku sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP sebagai delik pokoknya. Akan tetapi, dalam pasal 365 KUHP ditambah adanya unsur perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang di dalam ayat 2 angka 4 dinyatakan mengakibatkan luka berat dan ayat 3 mengakibatkan mati. Seterusnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Penyampaian materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari kita yaitu Mayang Sari. Kepadanya dipersilakan. 3. Teori-teori kausalitas. Hubungan sebab akibat atau kausalitas kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dari akibat yang terjadi, terutama apabila yang ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat. 1. Teori syarat mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Van Bury yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama, sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Oleh karena semua perbuatan adalah sebab dan merupakan syarat timbulnya akibat, maka ajaran Van Bury ini sangat memperluas dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibat yang harus dipandang sebagai sebab dari akibat. Sehingga menurut Sofyan Sastrawijaya, jajaran Van Bury tidak dipergunakan dalam hukum pidana, tetapi di sisi lain Moljano berpendapat bahwa sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah, jadi terisa dan pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang, maka teori condition sine qua non adalah statusnya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori lain tidak mempunyai dasar yang pasti dan tegas dalam menentukan batas musabab untuk digunakan dalam hukum pidana. Pasti teori condition sine qua non adalah baik asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan yang dapat meregulirnya. 2. Teori mengindividualisir atau teori khusus. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul atau post factum, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata in concreto. Dari rangkaian perbuatan-perbuatan dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari akibat. Kelompok teori yang termasuk dalam golongan ini. 1. Teori pengaruh terbesar atau der meest beding dari Ben Milcher. Menurut teori ini bahwa dari rangkaian faktor-faktor yang oleh Van Bury diterima sebagai sebab dari, maka dicari faktor
yang dipandang paling berpengaruh atas terjadinya akibat yang bersangkutan. Syarat yang harus dianggap sebagai sebab atas terjadinya akibat adalah syarat paling besar pengaruhnya atau syarat yang paling kuat pengaruhnya. Syarat yang paling dekat kepada timbulnya akibat itu diberikan pemisalan. Jika dua kuda menghela sebuah kereta, maka terjalannya kereta itu adalah disebabkan oleh tarikan dari seekor kuda yang terkuat di antaranya. Teori yang paling menentukan. Banding merupakan ahli yang mengusung teori ini dengan asumsi bahwa sebab dari suatu perubahan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang menahan atau negatif dan faktor positif. Faktor positif adalah yang memiliki keunggulan terhadap syarat-syarat negatif. Statusnya sebab ia faktor atau syarat yang terakhir yang mampu menghilangkan keseimbangan. Syarat yang harus dianggap sebagai sebab adalah syarat positif yang harus kepada timbulnya akibat untuk melebihi syarat negatif yang menahan timbulnya akibat. Tiga, teori kepastian. Menurut teori ini bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifat menimbulkan akibat. Ajaran Kohler ini merupakan variasi dari ajaran Birkemeijer yang bukanlah mana yang kuantitatif paling berpengaruh, melainkan mana yang kualitatif menurut sifat penting untuk timbulnya akibat. Ajaran Kohler ini akan menimbulkan kesulitan apabila syarat-syarat itu hampir sama nilainya. Misal, seseorang yang sangat peka terhadap suatu racun, lalu racun dimakankan kepadanya dalam dosis tertentu yang secara normal tidak akan mengakibatkan matinya orang. Apabila ia mati, maka kepekaan itulah yang lebih menentukan daripada racunnya. 4. Teori Letzte Bedingung dari Ortmann. Menurut teori ini bahwa sebab adalah syarat penghabisan yang menghilangkan keseimbangan antara syarat positif dan syarat negatif, sehingga akhirnya syarat positif yang menentukan teori ini dapat menimbulkan kesulitan karena mungkin akan terjadi orang yang seharusnya dipidana tetapi tidak dipidana. Misalnya A bermaksud membakar rumah B yang atapnya dibuat dari jerami. Di atas atap rumah B, A meletakkan gelas pembakar sedemikian rupa sehingga apabila matahari menyinari gelas tadi akan menimbulkan panas atau api dan terjadi kebakaran. Menurut ajaran Ortmann, A tidak dapat dipidana karena faktor yang penghabisan adalah matahari atau keadaan alam. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudari kita, Sela. Kepadanya dipersilakan. 3. Teori mengeneralisis atau teori umum. Penganutan lainnya yang juga menganut ajaran pembatasan, mendasarkan penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi, atau antefaktum, yaitu fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu. Fakta yang dianggap sebagai itu mencakup dan selanjutnya menimbulkan akibat itu. Ajaran ini disebut teori umum. Dalam teori ini dikenal teori yang berbeda. Perbedaannya bertolak pangkal pada pengertian dari istilah perhitungan yang layak. 1. Teori keseimbangan atau teori adequate dari von Kris. Menurut teori ini bahwa yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah syarat yang menurut perhitungan yang normal, seimbang dengan akibat itu. Von Kris memberikan ukuran yang subjektif bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal adalah keadaan yang diketahui atau harus diketahui oleh pembuat
atau yang disebut dengan adequate subject atau keseimbangan subjektif. 2. Teori keseimbangan objektif dari Rumelin. Menurut teori ini, bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif, tetapi juga keadaan yang akan diketahui secara objektif. 3. Teori keseimbangan gabungan atau subjektif dan objektif dari Simons. Teori ini merupakan gabungan antara teori keseimbangan yang subjektif dari von Kris dan teori keseimbangan yang objektif dari Rumelin. Menurut Simons, untuk menentukan syarat sebagai sebab yang menimbulkan akibat haruslah memperhitungkan A. Keadaan yang diketahui oleh pembuat sendiri, dan B. Keadaan yang diketahui oleh orang banyak, meskipun tidak diketahui pembuat sendiri. Sehubung dengan contoh kasus tersebut di atas dihubungkan dengan ajaran Simons, maka haruslah diperhitungkan apakah X mengetahui bahwa X sedang mengidap malaria yang berat, dan apakah orang banyak mengetahui bahwa Y sedang mengidap penyakit malaria itu. Misalnya Y, bahwa badannya kurus, mukanya pucat, tetapi perutnya besar dan sebagainya. 4. Teori relevansi dari Mesmer. Menurut teori ini, bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang mengeneralisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu, dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang, dicoba untuk menentukan akibat perbuatan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan itu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan pada materi ini. Kualitas adalah hubungan sebab dan akibat yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kualitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian pembuatan atau kejadian, manakah yang menjadi sebab dari akibat yang timbul. Detik yang memerlukan ajaran kualitas adalah detik-detik materi dan delik-delik yang oleh akibatnya, karena dua jenis delik ini mensyaratkan akibatnya menjadi unsur delik yang harus terpenuhi. Ada banyak sekali teori dalam kualitas. Kausalitas. Teori syarat mutlak mengajarkan bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Teori pengaruh terbesar mengajarkan bahwa syarat yang harus dianggap sebagai sebab atas terjadinya akibat adalah syarat-syarat yang paling besar pengaruhnya, syarat yang paling kuat pengaruhnya, atau Bill Mayer, syarat yang paling besar, yang paling dekat Jan Remling kepada timbulnya akibat itu. Teori ini yang paling menentukan atau binding mengajarkan bahwa sebab dari suatu perubahan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang menahan negatif dan faktor positif, dan seterusnya. Saran, demikian makalah ini kami buat uraian singkat mengenal pembahasan atau
Apa itu teori kausalitas? Besar harapan kami makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa makalah ini kami masih banyak kekurangan. Untuk itu kami senantiasa mengharapkan masukan dari kritik yang membangun untuk kemajuan bersama. Dari hasil kesimpulan dan saran kami akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, saya akan sarankan dari kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Dipersilakan, kelompok 1. Ceng, angkat dulu, Ceng. Kameranya mohon dihidupkan. Kameranya. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang akan dimulai dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Inaya Wulandari, NIM 2020 103032, perwakilan kelompok 1. Pertanyaan saya, teori kausalitas dikembangkan oleh siapa? Mohon diulang kembali pertanyaannya. Baiklah, pertanyaannya adalah teori kausalitas dikembangkan oleh siapa? Ya. Untuk kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Sekali lagi saya ulangi, untuk kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Mohon maaf moderator kita kelompok 2. Nah, moderat. Salah. Maaf, saya belum makan. Untuk kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya. Perkenalkan, saya Harasta Kintara, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan. Jelaskan teori von Buris sehubungan dengan ajaran kausalitas. Terima kasih. Untuk pemateri sudah dicatat pertanyaannya? Sudah moderator. Sudah. Kelompok selanjutnya ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli. Tidak usah disebut. Saya berasal dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan dalam hal apa ajaran kausalitas diperlukan. Terima kasih. Terima kasih kepada Rapli yang sudah bertanya. Sama-sama, moderator. Untuk kelompok selanjutnya, dipersilakan untuk bertanya.
Apakah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Saya moderator. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elpa Sonia, NIM 2020103038 dari kelompok 6 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah hubungan antara sebab dan akibat hukum? Untuk saudari Elpa, mohon diulang kembali pertanyaannya biar pemateri jelas untuk mencatat soal Anda. Apakah hubungan antara sebab dan akibat hukum? Terima kasih, saudari Elpa. Baiklah, apakah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Izin moderator bertanya. Ya, silakan. Saya Renalia Ilanda dari perwakilan kelompok 5 ingin bertanya. Mengapa ajaran kausalitas penting dalam hukum pidana? Baiklah, untuk pemateri, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok? Apakah siap untuk menjawab? Mohon izin moderator. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rafli. Yang pertanyaannya, jelaskan dalam hal apa ajaran kausalitas diperlukan. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Nah, untuk delik material, permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Jadi, ajaran kausalitas itu digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara material. Mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri. Jadi, tujuan mempelajari teori-teori kausalitas ini yaitu untuk mencari atau mempermudah menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam delik material ataupun delik formil. Kepada saudari Rafli, bisa dimengerti? Alhamdulillah sudah dimengerti. Terima kasih, moderator. Dari kelompok lain, adakah yang ingin menyanggah dari jawaban saudara Rizky? Adakah yang ingin menyanggah? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Apakah ada yang ingin menyanggah? Baiklah, kalau tidak ada, selanjutnya untuk pemateri, adakah yang ingin menjawab dari pertanyaan masing-masing kelompok? Izin moderator. Iya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 5 yaitu Renalia. Mengapa ajaran kausalitas penting dalam hukum pidana? Hubungan sebab akibat dalam suatu tindak pidana atau lazim disebut ajaran kausalitas. Sangat penting dipahami seluruh aparat penegak hukum.
Sebab aparat yang memproses suatu tindak pidana perlu mengetahui penyebab terjadinya suatu akibat tindak pidana. Akibat itu adalah suatu unsur delik material. Terima kasih. Bagaimana kepada Saudari Rena? Iya, Saudari baik. Rena. Terima kasih pada Saudara Karolin atas jawabannya. Baiklah. Untuk pemateri, mohon dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Izin moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Haresta Kintara. Yes. Pertanyaannya, apa teori Van Bury sehubungan dengan ajaran kausalitas? Jawabannya, menurut teori ini bahwa dari rangkaian faktor-faktor yang oleh Van Bury diterima sebagai sebab, maka dicari faktor yang dipandang paling berpengaruh atas terjadinya akibat yang bersangkutan. Menurut teori ini, bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifat menimbulkan akibat. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya, mohon dilanjutkan. Lanjut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Elpasania. Apakah hubungan antara sebab dan akibat hukum? Jawabannya, apa prinsipnya? Pada prinsipnya, hubungan sebab akibat bersifat dalam hukum dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya suatu tindak pidana. Dan pertanggungjawaban pidana sering dirumuskan sebagai bagian dari norma dalam suatu pasal tindak pidana. Baiklah, cukup sekian. Habis ya? Apa sih lagi? Lanjutkan. Mohon izin moderator. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Inayah Luandari yang pertanyaannya, teori kausalitas itu dikembangkan oleh siapa? Jawabannya, teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Bury, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan Wegedatz dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap, yaitu kausa, akibat. Jadi teori kausalitas ini pertama kali dikembangkan oleh Von Bury dari Jerman. Terima kasih. Mohon izin moderator. Ya. Sudah selesai. Selesai. Baiklah, berakhirnya sesi tanya jawab kita, maka berakhir pula materi kita pada sore hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon maaf, ampun. Kami dari kelompok 2, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.